Jadi nih, ceritanya dimulai pas si Nick lagi ada masalah gede sama istrinya yang bernama Amy. Di hari ulang tahun pernikahan mereka, si Nick malah cabut ke bar tempat saudara kembarnya yang bernama Margot. Di situ dia mulai nostalgia, ingat-ingat gimana dulu awal ketemu Amy. Ceritanya, dulu mereka ketemu di sebuah pesta. Nick yang charming banget berhasil bujuk Amy buat jalan bareng setelah pesta. Dan kebetulan mereka berdua adalah penulis. Malam itu, boom, chemistry mereka langsung nyala dan mereka jatuh cinta. Terus nggak lama dia cerita, tiba-tiba tetangganya yang bernama Waltz nelpon bilang kucing peliharaan Nick ada di luar rumah. Nah, di sini Nick buru-buru pulang. Tapi pas sampai rumah, dia langsung ngerasa ada yang aneh. Dia nggak nemu Amy di rumah. Malah yang ada cuman perabotan yang udah berantakan. Nick jadi panik. Terus dia mutusin buat nelpon polisi. Nggak lama, detektif yang bernama Ronda dan partnernya datang buat ngecek TKP. Nick cerita ke mereka kalau Amy hilang pas dia pulang dan nemuin rumahnya kayak abis diacak-acak. Detektif Ronda mulai nyelidikin sambil nanya-nanya Nick. Yang ternyata Nick ini dulunya adalah mantan penulis majalah dan sekarang kerja bantuin Margot di bar. Di dapur mereka nemuin percikan darah. Terus detektif Ronda mulai naruh sticky notes di spot-spot yang dia rasa aneh. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, detektif Ronda bilang kalau kasus ini serius dan mereka mutusin buat ngumumin ke media. Mereka juga ngerencanain konferensi pers di TV. Nah, karena rumahnya jadi tempat penyelidikan forensik, untuk sementara waktu Nick nginep di rumah saudaranya. Polisi pun setelah itu ngelanjutin lagi penyelidikannya. Dan pas diselidiki, mereka dapat bukti kalau ternyata semua aset rumah itu atas nama Amy, termasuk bar yang Nick dan saudaranya punya. Ronda pun ngecek ke ruang kerjanya Amy. Dia nemuin surat petunjuk yang ditulis Amy buat Nick. Besoknya orang tua Amy datang. Mereka bareng-bareng sama Nick ngadain konferensi pers minta bantuan publik buat nyari Amy. Setelah konferensi pers selesai, orang tua Amy bilang kalau dulu Amy pernah pacaran sama seorang cowok yang bernama Collins. Cowok yang super obses banget sama dia. Di sini detektif Ronda ngasih tahu Nick soal surat petunjuk yang dia temuin kemarinnya. Nick bilang kalau itu adalah bagian dari tradisi harta karun anniversary mereka. Dari petunjuk itu, Nick ngaku belum bisa mecahin petunjuknya. Tapi sebenarnya dia bohong guys. Dia diam-diam pergi ke lokasi petunjuk kedua. Begitu sampai di sana, alarm rumah itu bunyi karena kodenya ternyata udah diubah. Di sana, Nick nemuin surat petunjuk ketiga. Dan karena alarm masih bunyi terus, polisi datang yang ternyata itu adalah detektif Ronda. Dia ternyata ngikutin Nick. Pas detektif Ronda datang, Nick nyembunyiin suratnya. Terus dia bilang kalau rumah itu rumah ayahnya sebelum pindah. Dia terus berusaha biar nggak ketahuan sama polisi. Tapi ngelihat gelagat Nick ini bikin kecurigaan detektif Ronda makin gede. Nick pun pulang. Dia nyoba buat mecahin petunjuk ketiga ini. Tapi emosinya malah mulai naik karena petunjuknya makin sulit. Flashback, Amy cerita tentang masa-masa susah mereka waktu resesi. Mereka berdua kehilangan kerjaan, sementara Nick malah ngabis-ngabisin uang buat hal-hal nggak penting yang bikin Amy makin gak nyaman. Balik lagi ke masa sekarang, 2 hari setelah Amy hilang, masyarakat udah rame banget nunjukin simpati buat Amy. Nick yang biasanya cuek sama tetangga jadi sok ramah. Terus detektif Ronda nanya soal Noel, sahabat Amy yang tinggal di sebelah. Tapi Nick nggak tahu siapa itu Noel. Nah, ini bikin detektif Ronda jadi makin curiga sama Nick karena dia nggak tahu siapa tetangganya Noel yang katanya deket sama Amy ini. Flashback ke pas Amy nulis diarinya, Amy nulis di diarinya itu kalau Nick dan dia pindah ke kampung halaman ibunya Nick karena ibunya Nick sakit. Sampai akhirnya ibu Nick pun meninggal. Setelah kepergian ibunya, sikap Nick tiba-tiba berubah drastis. Dia sering keluar malam dan nggak pernah mau ngajak Amy pergi sama dia. Nick kayak nyembunyiin sesuatu gitu guys. Ngelihat sikap Nick yang berubah, bikin Amy pengen punya anak. Tapi Nick belum siap buat jadi ayah. Yang akhirnya itu bikin mereka jadi berantem besar. Sampai Nick berani ngedorong Amy. Sejak kejadian itu, Amy mulai kehilangan kepercayaan dia sama Nick. Flashback selesai, balik lagi ke Nick. Ternyata Nick lagi selingkuh sama muridnya yang bernama Andy. Pas Nick ketemuan sama Andy, saudaranya Margot nggak sengaja nangkep basah dia. Dan si Margot pun super kecewa sama Nick. Dia nunjukin berita TV yang bikin publik percaya kalau Amy hilang gara-gara Nick. Untungnya ada pengacara top yang bernama Thunderbolt yang bantuin Nick buat ngebersihin namanya. Pas sesi wawancara, Nick dipaksa buat ngakuin semuanya di TV.
Tapi dia tetap ngejelasin kalau dia udah ngikutin semua prosedur polisi dan nggak ada yang ditutup-tutupin. Tiba-tiba Noel muncul di depan media dan bilang kalau Amy lagi hamil 6 minggu. Semua orang kaget dan Nick langsung kabur. Dia yakin Amy nggak hamil. Tapi detektif banyak nemuin bukti yang ngarah ke pembunuhan, bukan penculikan. Nick udah mulai kena masalah gede banget nih. Polisi banyak nemuin bukti yang memojokkan Nick, kayak jejak darah di dapur yang ternyata milik Amy, terus kartu kredit Nick yang udah punya utang sampai 100.000 dolar, dan parahnya lagi, Nick sendiri nggak sadar sama sekali soal itu. Udah kayak abis kejeblos gitu, tiba-tiba sebulan lalu, Nick malah naikin asuransi jiwa istrinya Amy, jadi 1,2 juta dolar. Nah, makin ribet lagi, hasil tes di rumah sakit nunjukin kalau Amy ternyata beneran hamil. Nick makin kebingungan dan terpojok, ngerasa nggak ada jalan lain selain nyewa pengacara. Margo, saudara kembar Nick, datang dan nanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai ngerasa curiga, jangan-jangan Nick ini beneran yang ngebunuh Amy. Tapi Nick berusaha ngejelasin kalau dia sebenarnya pengen ngajak Amy punya anak, cuman Amy sendiri yang bilang belum siap. Sementara itu, polisi udah mulai curiga berat nih sama Nick. Mereka akhirnya nyusulin petunjuk ketiga dari surat Amy dan sampai di rumah bekas tempat itu. Di sana, mereka nemuin buku diari Amy di lantai bawah, tersembunyi di dalam perapian dan kondisinya setengah terbakar. Nah, balik ke Nick, dia terus mikir tentang surat petunjuk ketiga hadiah ulang tahun yang Amy kasih. Dan akhirnya dia coba nebak maksudnya. Setelah diulik-ulik, Nick dapat pencerahan dan langsung menuju ke gubuk kayu yang ada di belakang rumah adiknya. Begitu dia buka gubuk itu, isinya bikin shock banget guys. Semua barang-barang yang dibeli pakai kartu kreditnya yang gelap itu ternyata disimpan di situ semua. Nah, plot twist-nya banget nih, Amy ternyata masih hidup. Dia sengaja bikin skenario ini karena benci sama Nick yang pemalas, selingkuh, tukang bohong, dan pernah kasar sama dia. Amy nyiapin rencananya dengan rapi banget. Dia bikin bukti-bukti palsu yang nunjukin kalau dia dibunuh sama Nick. Amy bener-bener niat banget, bahkan dia belajar segala hal, kayak berteman sama Noel yang sedang hamil, buat bisa ngambil urin dan bikin seakan-akan dia hamil juga. Terus dia juga kabur pakai mobil curian, ninggalin jejak palsu buat ngejebak Nick. Dia bikin diary yang isinya cerita tentang kekerasan rumah tangga yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Tapi sayangnya rencananya mulai kacau guys pas uangnya dirampok sama tetangganya di tempat persembunyiannya. Akhirnya Amy malah balik ke mantan pacarnya yang bernama Collins yang terobsesi banget sama dia. Amy manipulasi Collins, terus dia bunuh Collins buat bisa balik lagi ke rumah dengan cerita seolah-olah dia diculik sama Collins. Pas dia balik ke rumah ini, dia dalam kondisi berlumuran darah guys. Bikin semua orang percaya kalau dia beneran jadi korban. Dia langsung mempati media yang udah standby. Bener-bener pintar banget. Semua yang dia bilang bisa dibuktikan secara medis karena dia udah nyusun semuanya super rapi. Polisi percaya aja sama penjelasannya, apalagi Collins ini kan pernah deketin Amy. Bahkan tim investigasi FBI juga ikutan kasihan sama dia. Amy sukses banget bikin semuanya berpihak ke dia. Nah, kecuali detektif Ronda nih. Dia yang satu-satunya pernah dia langsung TKP, ngerasa kalau semua yang Amy bilang itu cuma omong kosong. Tapi sayangnya Ronda nggak bisa ngapa-ngapain karena kasusnya udah diambil alih. Amy terus disorot media dan malah dapat untung dari situ. Nama dia jadi bersih lagi, dianggap perempuan baik. Sementara Nick makin tertekan karena dicap buruk. Di depan publik mereka kelihatan akur. Tapi Nick sebenarnya takut sama Amy. Dia terpaksa terus bersikap manis biar citra mereka nggak rusak. Publik nggak tahu kalau Amy dalang dari semua ini. Sampai akhirnya Amy bilang ke Nick kalau dia lagi hamil program bayi tabung yang dulu mereka coba. Nick marah besar, tapi ternyata Amy emang beneran hamil. Mereka akhirnya ngumumin kehamilan Amy di TV. Dan sejak itu, Nick harus hidup di bawah kontrol Amy. Dan film pun ditutup dengan senyum psikopat Amy.